Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana prosedur pengajuan perkara perdata di pengadilan. Mungkin sebagian teman-teman sudah banyak yang paham bagaimana alur dan cara yang baik dalam mengajukan pengajuan perkara. Namun kali ini kita akan membahas satu persatu ya. Mari disimak video berikut ini. Langkah yang pertama, pihak perkara datang ke pengadilan negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya, pihak perkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak 4 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Dan tahap selanjutnya yaitu petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjaran biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Besarannya pun biaya tersebut perkara diperkirakan harus telah mencakupi untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR. Namun dengan catatan, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara pro deo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Dan yang kedua, bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir sampai dengan 0,0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM, didasarkan pada pasal 237 sampai 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara pro deo, perkara secara pro deo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Dalam posito surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara pro deo. Selanjutnya, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3. Selanjutnya, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM. Pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak yang berperkara sebagai dasar penyetoran panjaran biaya perkara ke bank. Setelah dari kasir, pihak berperkara datang ke loket bank dan mengisi selip penyetoran panjaran biaya perkara. Pengisian data tersebut dalam selip bank sesuai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM, seperti nomor urut dan besaran biaya penyetorannya. Kemudian pihak berperkara menyerahkan selip bank yang telah diisi dan penyetoran uang sebesar yang telah tertera dalam selip bank tersebut. Selanjutnya, setelah pihak berperkara menerima slip dari bank yang telah divalidasi dari tugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pemegang kas. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap, serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. Petugas meja kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberikan nomor registrasi kepada pihak yang berperkara. Dan setelah dari hal tersebut, pendaftaran pun selesai. Selanjutnya, tahap setelah pendaftaran yaitu pihak atau yang berperkara akan dipanggil oleh jurista atau pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim PHM. Dan hari sidang perkara pun telah ditentukan atau pemeriksaan perkaranya atau PHS. Maka selanjutnya proses pun telah selesai dan selanjutnya akan menuju ke pihak persidangan.
Nah teman-teman, itulah tadi video pembelajaran singkat terkait bagaimana prosedur pengajuan perkara perdata untuk gugatan atau permohonan. Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan teman-teman semua mampu mengetahui dan bisa mengedukasi masyarakat sekitar bagaimana sih sebenarnya alur pengajuan perkara perdata yang sesuai dengan SOP-nya. Baiklah, sekian penjelasan pemateri kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.